Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Elektro dan Prodi Teknik Informatika. Saya atas nama Muhammad Fajri Agus Pianur dan dengan NIM C0303241133. Dan saya bernama Deci Alam Santoso dengan NIM C0303240414. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan metode numerik dan programnya. Langsung saja, sini bagian iterasi sederhana GX1. Jadi di sini mulai dari fx sama dengan fx pangkat 3 kurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita pindahkan x itu x pangkat 3 ke kanan, jadi x pangkat 3 sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Terus kedua sisi kita akar pangkat 3-in. Akhirnya dapat gx sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dari kurung 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Dengan nilai x sama dengan 2 dan toleransi E sama dengan 1/1000. Nah, hasilnya lumayan butuh banyak iterasi, sampai iterasi ke 22 baru berhenti. Nah, akarnya yang ketemu itu mendekati angka 3. Lanjut ke GX2. Oke, dari persamaan awal kita bagi posisi dengan X. Jadi dapat X kuadrat dikurang 2X dikurang 5 ditambah 6 per X sama dengan 0. Terus kita pindah-pindah sampai X kuadrat sama dengan 2X ditambah 5 dikurang 6 per X. Kedua sisi kita akar 2-in, dapat GX sama dengan akar dari kurung 2x ditambah 5 dikurang 6 per x. Dengan x awal yang sama 2 dan toleransi yang sama juga, hasilnya lebih cepat dari yang pertama. Butuh 13 iterasi sudah berhenti. Akarnya juga dekat banget, sama dekat ke angka 3. Oke, lanjut ke GX3. Dari persamaan awal kita faktorkan x kuadrat dikali kurang x dikurang 2 sama dengan 5x dikurang 6. Kita bagi dua sisi dengan x kuadrat, jadi x dikurang 2 sama dengan kurang x 5 kurang 5x dikurang 6 dibagi x kuadrat. Terus x sama dengan 2 ditambah 5 per x dikurang 6 per x kuadrat. Jadi gx sama dengan 2 ditambah 5 per x dikurang 6 per kuadrat. Dengan x2 awal iterasinya cuma 2 kali, langsung berhenti. Iterasi kedua karena fx langsung 0 persis, begitu. Rumusnya itu x baru sama dengan x lama dikurang f dari x lama dibagi f turunan dari x lama, atau bisa dibaca x baru sama dengan x lama dikurang fx lama per f aksen x lama. Jadi setiap iterasi kita harus geser nilai x sampai ketemu titik di mana fx hampir 0. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Turunannya f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Sebelum mulai, kami cek dulu apakah metode ini akan konvergen dengan nilai tebakan awal x0 sama dengan 3,2. Ada uji konvergensi, hasilnya nilainya sekitar 0,128, lebih dari 1, lebih kecil dari 1, jadi harusnya konvergen. Tapi ada juga keterangan tidak konvergen, ganti tebakan awal. Ini karena uji yang dipakai beda kriteria. Iterasi 1 x lama 3,2, fx sekitar 2,288, x baru sekitar 3,023. Galat masih besar. Lanjut iterasi 2 x lama 3,023,
fx sudah turun drastis ke sekitar 0,23, x baru 3,0003, tinggal makin kecil. Lanjut iterasi 3, fx sudah sekitar 3,6 per 1000, x baru hampir persis 3,00000. Lanjut iterasi 4, fx sudah 0,00089, udah di bawah toleransi, berhenti. Jadi Newton-Raphson cuma butuh 4 iterasi buat dapetin akar x sama dengan 3, jauh lebih cepat dibanding iterasi sederhana yang tadi. Oke, bagian metode Sechan. Metode terakhir adalah metode Sechan ini. Ini mirip-mirip dengan Raphson, tapi bedanya nggak butuh rumus turunannya. Rumusnya x baru sama dengan x1 dikurang fx1 dikali kurung x1 dikurang x0 dibagi kurung fx1 dikurang fx0. Jadi nilai awal yang dipakai itu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5. Toleransi E sama dengan 1/10.000. Iterasi 1 dari x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 0,5. fx0 sama dengan 6, fx1 sama dengan 3, fx1 sama dengan 3,125, x baru sekitar 1,04. Tinggal masih besar. Lanjut iterasi 2 dari x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1,04, x baru sekitar 1,0002. Tinggal udah mulai kecil. Lanjut iterasi 3x baru sekitar 0,99998, tinggal masih sedikit di atas toleransi. Lanjut iterasi 4, x baru sama dengan 1,0000000045, tinggal sudah 0,00014, di bawah toleransi, berhenti. Jadi metode Sechan cuma butuh 4 iterasi juga, dan akarnya yang ketemu adalah mendekati akar 1. Berbeda dengan yang tadi itu akarnya mendekati 3, jadi ini akarnya mendekati 1. Simpulan metode Sechan-nya, akar dari fungsi nilai sama dengan 1. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjut ke programnya, program dari metode-metode ini. Oke, program yang kami buat menggunakan bahasa Python untuk mencari akar persamaan non-linear menggunakan 3 metode numerik, yaitu metode iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan Sechan. Fungsi yang digunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Ketiga program ini mengikuti alur yang sama, yaitu input data, proses perhitungan, dan output. Kita memasuki program pertama, yaitu iterasi sederhana. Bagian 1, import dan definisi fungsi. Pertama, kami menggunakan library math untuk menggunakan fungsi sqrt atau untuk kuadrat. Kemudian kita mendefinisikan fungsi fx, yaitu persamaan yang akan kita cari akarnya. Lalu pada metode iterasi sederhana, kita perlu mengubah fx0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Dari satu fungsi fx, kita bisa mendapatkan beberapa bentuk gx yang berbeda. Gx1, kita manipulasi fx sama dengan 0 sehingga pada fungsi g1 ada pengecekan if nilai kurang lebih dari sama dengan 0, karena akar pangkat 3 dari bilangan negatif perlu penanganan khusus di Python. Lalu gx2 kita manipulasi sehingga x pangkat 2 sama dengan 2x tambah 5 kurang 6
per X. Maka X sama dengan SQRT 2X tambah 5 kurang 6 per X. Menggunakan math SQRT. Lalu GX3 kita manipulasi sehingga X sama dengan 2 tambah 5 per X kurang 6 per X pangkat 2. Ini bentuk paling sederhana dan ternyata paling cepat di convergent. Bagian 2 fungsi inti sederhana. Fungsi inti iterasi sederhana. Fungsi menerima parameter G yang akan dipakai, lalu nama GX, lalu nilai X awal, toleransi, dan maks iterasi. Kita mulai dari X sama dengan X awal, kemudian masuk ke loop iterasi. Di setiap iterasi, kita menghitung GX, ini adalah taksiran X baru, lalu hitung FX, untuk mengecek seberapa dekat kita dengan akar di mana fx sama dengan 0. Ada try except untuk menangkap error seperti pembagian 0 atau akar negatif. Lalu kondisi berhenti jika fx kurang dari toleransi, maka artinya fx sudah sangat dekat dengan 0. Maka kita anggap sudah menemukan akar dengan keterangan berhenti. Jika belum, convergent X diperbaharui menjadi GX atau X sama dengan GX. Lalu iterasi lanjut. Semua data iterasi disimpan dalam list hasil berupa dictionary. Bagian fungsi cetak tabel. Fungsi ini bertugas menampilkan hasil iterasi dalam format tabel yang rapi di terminal. Menggunakan formatted string atau Python F-string dengan label kolom tetap dan alignment center. Sehingga tabel tersusun rapi. Di akhir tabel ditampilkan kesimpulan berupa nilai akar yang ditemukan dan jumlah iterasi. Bagian 4 program utama. Pada fungsi main adalah titik masuk program. Alurnya tampilkan judul, input data, proses, output. Input menggunakan bawaan Python input sehingga user bisa mengetik langsung di keyboard. Program menjalankan 3 varian GX secara berurutan dalam satu loop for. Sehingga user bisa memandikan kecepatan konvergensi masing-masing. Kita jalankan. X awal 2, toleransi error 0,001, lalu iterasi maksimumnya 100. Oke. Pada GX1 untuk pertama, kolom iterasi yaitu adalah nomor urut iterasi. Lalu kolom X, nilai X saat ini pada iterasi pertama sama dengan X awal sama dengan 2. Lalu kolom GX, hasil perhitungan GX ini menjadi nilai X untuk iterasi berikutnya. Kolom FX, hasil
nilai fx kita ingin mendekati 0, dan kolom keterangan lanjutkan jika fx lebih dari 0,001 atau dan berhenti jika fx kurang dari 0,001. Pada iterasi ke-22, fx sama dengan 0,000008442549 yang sudah kurang dari 0,001 sehingga iterasi berhenti. Akan ditemukan pada x sama dengan 3 yang membutuhkan 22 iterasi. Lalu output gx2 dengan gx varian kedua, iterasi lebih cepat convergen, yaitu hanya 13 iterasi dibanding 22 pada gx pertama, menuju akar yang sama, yaitu x sama dengan 3. Lalu output untuk gx varian gx ketiga adalah yang paling cepat, hanya membutuhkan 2 iterasi untuk menemukan akar tepat x sama dengan 3. Ini menunjukkan bahwa pemilihan bentuk gx sangat berpengaruh terhadap kecepatan konvergensi. Kesimpulan pada program 1, ketiga varian gx menemukan akar yang sama, yaitu x sama dengan 3, tetapi jumlah iterasinya berbeda. gx1 sama dengan 22 iterasi, gx2 sama dengan 13 iterasi, dan gx3 sama dengan 2 iterasi. Kita memasuki program kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Berbeda dengan iterasi sederhana yang membutuhkan gx, Newton-Raphson membutuhkan turunan dari fx. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang dari 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 adalah fungsi asli. Lalu fx turunan pertama, gx pangkat 2 kurang 4x kurang 5 adalah turunan pertama, digunakan dalam rumusan utama Newton-Raphson. Lalu turunan kedua, yaitu 6x kurang 4. Turunan kedua digunakan untuk cek konvergensi. Bagian kedua, fungsi cek konvergensi. Oke. Sebelum iterasi dimulai, program mengecek apakah metode akan konvergen dengan tebakan awal tersebut. Ada 3 syarat konvergensi. X awal belum jadi akar, gradien tidak 0 supaya tidak terjadi pembagian 0, dan syarat konvergensi utama. Jika tidak konvergen, program tetap memberi opsi kepada user untuk melanjutkan atau mengganti tebakan awal. Lalu bagian ketiga, fungsi inti Newton-Raphson. Dimulai x all sama dengan x awal tebakan awal. Di setiap iterasi, hitung fx dan fx turunan pada x saat ini. Lalu cek apakah fx sama dengan fx turunan sama dengan 0. Jika iya, tidak bisa dilanjutkan karena pembagian 0. Lalu hitung x baru dengan rumus Newton-Raphson, yaitu x new sama dengan x old kurang fx bagi per fx turunan. Lalu hitung galat fx
kondisi berhenti Galat kurang dari toleransi, maka fx sudah cukup dekat dengan 0. Lalu update jika update x0 sama dengan x new. Lalu lanjut iterasi berikutnya. Kunci metode ini adalah penggunaan gradien atau turunan fx untuk menentukan arah dan langkah menuju akar sehingga konvergensinya lebih cepat dibanding iterasi sederhana. Kita langsung ke bagian keempat, yaitu program utama. Alur main, judul, input data, dan judul, input data, cek konvergensi, proses iterasi, dan output table. Yang membedakan dari program sebelumnya adalah adanya pengecekan konvergensi sebelum iterasi. Ini penting supaya kita tahu apakah tebakan awal kita akan menghasilkan solusi yang konvergen. Lanjut pengetesan. Kita input X awal adalah 3,2. Toleransi errornya 0,001 dan iterasi maksimumnya 100. Oke, langsung ke penjelasan output. Kolom Xout adalah nilai X sebelum diupdate. Kolom Fx nilai fungsi pada X tersebut makin mendekati 0, artinya makin dekat akar. Kolom Fx turunan adalah nilai turunan digunakan sebagai pembagi dalam rumus. Kolom X new hasil perhitungan X baru sama dengan Xout kurang Fx per Fx turunan. Kolom Galat fx ukuran seberapa jauh dari akar. Lalu keterangan terlihat bahwa Galat turun sangat cepat dari 2,288 lalu ke 0,2233 lalu 0,0036 dan 0,0009. Hanya butuh 4 iterasi untuk menemukan akar X sama dengan 3. Jauh lebih cepat daripada iterasi sederhana. Kesimpulan program kedua yaitu Newton-Raphson konvergen dalam 4 iterasi menuju akar X sama dengan 3. Metode ini sangat efisien karena memanfaatkan informasi gradien turunan untuk mengarahkan pencarian akar. Kita memasuki program ketiga yaitu Sechan. Bagian 1, definisi fungsi. Metode Sechan hanya membutuhkan fx saja, tidak perlu turunan. Ini adalah keunggulan Sechan dibanding Newton-Raphson, berguna ketika turunan sulit dihitung. Sebagai gantinya, Sechan membutuhkan 2 titik awal, yaitu X0 dan X1, bukan 1. Bagian kedua, fungsi inti Sechan. Fungsi menerima 2 titik awal, yaitu X0 dan X1. Di setiap iterasi, hitung Fx dan Fx1, lalu cek apakah Fx1 kurang Fx0 sama dengan 0. Jika ya, terjadi pembagian 0, jika tidak, berhenti. Lalu hitung X baru dengan rumus Sechan, yaitu X new sama dengan X1 kurang Fx1 kali F kali X1 kurang X0 per Fx1 kurang Fx0.
hitung galat X nil kurang absolut X nil kurang X1. Perhatikan bahwa galat di sini berbeda dengan Newton-Raphson. Kita mengukur selisih antara X baru dan X sebelumnya, bukan Fx. Kondisi berhenti. Galat kurang dari toleransi, maka perubahan X sudah sangat kecil, artinya sudah convergent. Lalu update, X0 digeser ke X1 dan X1 digeser ke X new. Jadi dua titik terus bergerak mendekati akar. Perbedaan kunci dengan Newton-Raphson, Seychan menggunakan turunan Fx dengan pendekatan numerik menggunakan dua titik, yaitu Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0 yang merupakan gradien garis Seychan garis potong. Bagian 3. Fungsi cetak tabel. Tabel Seychan memiliki kolom yang paling banyak, yaitu 8, karena perlu menampilkan kedua titik X0 dan X1 beserta nilai fungsinya. Format tabel sama seperti program sebelumnya menggunakan formatted string dengan border. Lalu langsung masuk ke bagian 4, program utama. alur fungsi main, yaitu judul, input, proses, dan output. Perbedaan input yaitu user memasukkan dua titik awal X0 dan X1. Lalu tidak ada pengecekan konvergensi khusus seperti Newton-Raphson. Pada metode Seychan tidak memiliki syarat khusus selain Fx0 tidak sama dengan Fx1. Langsung saja kita jalankan. X0 adalah 0, X1 adalah 0,5, toleransi adalah 0,0001, lalu iterasi max 100. Pada kolom X0 dalam kurung XI kurang 1 adalah titik X sebelumnya, lalu X1 dalam kurung XI adalah titik X saat ini. Fxi kurang 1 adalah nilai fungsi pada X sebelumnya, lalu F dalam kurung XI adalah nilai fungsi pada X saat ini. Pada kolom X1 tambah 1 dalam kurung X new adalah titik X baru hasil rumus Seychan. Kolom galat adalah X new kurang X1. Seberapa besar perubahan X, makin kecil makin convergent. Perhatikan pergerakan iterasi 1. Dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,5 didapatkan X new sama dengan 1,0435 bergerak menuju 1. Iterasi 2, X new sama dengan 1,0019 makin mendekati 1. Lalu iterasi ketiga, X new sama dengan 0,9999855, sudah sangat dekat dengan 1. Iterasi 4, X new sama dengan 1,1,000046, galat sama dengan 0,000145 kurang dari 0,00001. Lalu keterangan berhenti. Catatan dengan tebakan awal X0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0,5, Seychan menemukan akar X sama dengan 1 bukan X sama dengan 3 seperti program sebelumnya. Ini karena fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 memiliki 3 akar. X sama dengan bin 2, X sama dengan 1, dan
X sama dengan 3. Tebakan awal yang berbeda bisa menuju akar yang berbeda. Kesimpulan pada program ketiga, metode Sechan konvergen dalam 4 iterasi menuju akar X sama dengan 1 tanpa perlu menghitung turunan. Dari ketiga metode yang telah kami presentasikan, dapat disimpulkan bahwa metode iterasi sederhana adalah yang paling mudah dipahami, tetapi kecepatannya sangat bergantung pada pemilihan bentuk GX. Lalu metode Newton-Raphson adalah yang paling efisien karena memanfaatkan informasi turunan atau gradien, tetapi membentukkan perhitungan turunan dan pengecekan konvergensi. Metode yang ketiga adalah metode Sechan, merupakan alternatif yang baik ketika turunan sulit dihitung dengan kecepatan yang mendekati Newton-Raphson. Jadi tebakan awal sangat berpengaruh terhadap akar mana yang akan ditemukan, karena fungsi kubic ini memiliki 3 akar, yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Lanjut, Mas Fajri. Oke, jadi itu saja penjelasan kami tentang metode numerik dan programnya. Setelah hilap, mohon maaf. Itu saja penjelasan kami. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.